Ada yang berkata beberapa tengku dari Aceh, ustadz dari Aceh yang naik ke komal kami di sini. Apa kata mereka? Saya kalau mencaci maki kamu itu dapat pahala. Dari mana pahalanya? Ya, ya tentu dari Allah. Tidak mungkin setan yang memberikan pahala. Nah, kenapa orang tengku tersebut bisa berkata seperti itu? Itu pasti ada sesuatu yang dia dengar dan pasti ada sesuatu yang dia baca sehingga karakter dia itu terbentuk sedemikian rupa. Saya juga dulu berpikir punya karakter seperti itu. Jadi karakter kasih itu tidak ada. Ya, artinya gini Bang, kita coba kembalikan dulu Islam ini. Yang pertama Nabi Muhammad itu diutuskan untuk memperbaiki akhlaknya manusia, itu dasarnya ya. Ya. Tapi memang ada manusia-manusia atau ada umat Islam yang memang melabelkan diri sebagai ustadz atau tengku, tapi karakternya tidak mencerminkan seorang yang beragama. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwa dia akan mewakili Islam. Karena Islam yang saya pahami adalah Islam yang membawa kedamaian. Islam ya, karena begini Bang, abangku. Agama lain. Ketika abang mengutip hadis tadi ya, Nabi Muhammad diutus liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Kadang orang membaca hadis lain, orang tidak membaca hadis tersebut. Ada hadis. Makanya kalau Alkitab itu berkata begini, jangan engkau menghamba pada dua tuan, karena engkau akan taat terhadap seorang dan engkau akan mengabaikan yang lain. Pegangan kami itu Alkitab. Kenapa berat? Sebentar lagi nanti saya biarkan abang. Kenapa berat sekali ya? Dan banyak sekali ada orang abang berkata itu mungkin bukan Muslim, padahal jelas sekali agamanya apa. Tapi abang dengan begitu leluasa berkata itu bukan Muslim. Beberapa waktu yang lalu naik juga Ustadz Ibnu Syihab di sini. Mereka bukan Islam, segala macam bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat agamanya, kita lihat teriakannya, itu jelas bukan agama lain, ya. Nah, ketika abang mengutip liutammima makarimal akhlak, diutus untuk memperbaiki akhlak. Kadang orang membaca hadis lain lagi. Apa kata hadis lain? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa ya'tuz zakat fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqa wa hisabuhum 'ala Allah. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Oke Rocky, silakan Rocky. Oke. Ini Rocky Marciano bukan nih? Selamat malam. Wow. Jadi kita bahas masalah agama, ya. Coba ya. Bahasa agama bang nih, bahas Islam kita. Ya, masalah agama. Saya Islam. Bahas Islam. Kita bahas Islam gimana Pak? Ya, sedangkan Allah ini maha besar ya, maha agung. Dari mana kita tahu? Ini bang. Ini kan abang tinggal di negara Indonesia ini, ada aturan tak? Ada aturan kan? Ya betul. Ada penjara yang salah penjara, ya kan? Ada sekolah, di dalam sekolah pun ada aturan. Ya kan? Betul. Harus pakai sepatu kita masuk ke sekolah. Begitu juga dalam aturan dalam agama ini. Ya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, sejak kapan itu bang? Coba jelaskan bang. Oh, Yesus sudah Tuhan sejak kapan? Oke, Yesus sejak lahir pun sudah diberitahukan dia adalah Tuhan. Itu ada di Lukas 2 ayat 11. Jadi itu kehendak siapa itu bang? Kehendak Bapa yang mengutusnya. Kehendaknya siapa? Kehendak Bapa yang mengutusnya. Bapa mana yang bapaknya? Bapa itu adalah sang sumber. Sang sumber segala sumber segala sesuatu itu adalah Bapa. Atau yang sering kami sebut dengan Allah Bapa. Iya. Iya Pak.
Jadi begini, ya saya memang tak jelek-jelek agama orang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak bertanya itu saya jawab, Pak, nggak apa-apa. Saya tak jelek-jelek agama orang. Iya. Kita kan debat, ya kan? Enggak, kita diskusi. Kalau debat nanti saya minta data Bapak. Ya, oke. Jadi kalau agama saya Islam, begitu. Jadi gimana ya? Bingung Bapak sendiri? Bukan bingung, Bang. Oh, gimana maksudnya? Gimana? Bukan bingung, ini sibuk lagi beli rokok nih, Bang. Oh, beli rokok. Ya. Jadi begini, Bang. Yesus itu berarti Tuhan bagi orang Islam, ya. Tuhan bagi seluruh manusia, Pak. Bagi yang mau mengakuinya. Tapi banyak orang tidak mau mengakuinya. Begitu. Ya. Jadi macam ini, kalau Bang Pendi ini, karena kenapa orang maki-maki kan, Bang Pendi mungkin tahu kalau Bang Pendi ini orang Aceh, ya kan? Sifat orang Aceh tahu dia. Sifat orang Aceh ini sudah tahu, bukan di sini saja, di Malaysia pun sama. Ya, Dia begini. masih sayang. Betul, begini Pak, maksud saya begini. Masih sayang, harus belajar. Bang Pendi itu sayang, maki-maki dia untuk jangan tersesat gitu, bukan marah begitu, bukan. Sesatnya di mana, Pak? Sesatnya saya di mana? Sesatnya begini. Kita lahir sebagai orang Islam, ya. Terus masuk agama lain. Itu namanya pengkhianat lah, Pak. Oke, saya jawab, Pak ya. Ketika saya menemukan kebenaran dan ketika saya datang ke dalam kebenaran itu dan saya diubahkan dalam kebenaran itu, tingkah laku saya diubahkan. Ya, tutur kata saya diubahkan, pola pikir saya diubahkan, karakter saya diubahkan. Apakah orang itu bisa dikatakan sesat, Pak? Itu mungkin cobaan bagi Bang Pendi. Loh, kok cobaan? Ketika saya masuk Kristen, saya percaya kepada Yesus. Yesus berkata begini, Pak. Itu yang membuat saya masuk Kristen. Ana tariq wal haq wal hayah. La ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Ya. Bang Pendi Itu tertulis dalam Alkitab, Pak. Iya, dulu Bang Dan Pendi ketika Islam. saya percaya kepada Yesus, Pak, pikiran saya berubah. Karakter saya yang dulunya jahat, Pak, diubahkan oleh Tuhan, Pak. Ada pembaharuan budi saya di situ, Pak. Sesat saya di mana, Pak? Begini, ya kan? Ini kan Bapak kan dulu orang Islam. Ya. Nah, jadi Bapak pernah dengar di kiri roh jahat, di kanan roh baik. Mungkin Bang Pendi bukan kita maki-maki, tidak ini. Mungkin bisikan dari sebelah kiri begitu. Nah, oke. Berarti bisikan dari roh jahat ya. Ketika saya dibisik oleh roh jahat, harusnya saya jadi jahat dong, Pak. Ini saya nih ya. Ketika dibisik oleh roh jahat dan saya masuk Kristen, kan begitu kan, Pak? Saya tinggalkan Islam kan? Oke. Ketika saya berada dalam agama Kristen, saya diubahkan, Pak. Karakter saya diubahkan, Pak. Saya tidak jahat. Padahal yang membisikkan saya, menurut Bapak, itu roh jahat. Harusnya saya ketika berada dalam Kristen, saya jahat, Pak. Ya itu kan namanya bisikan. Udah itu kan. Bisikan apa, Pak? Bisikan apa itu, Pak? Udah terpengaruh. Pengaruh apa, Pak? Pengaruh yang baik kan? Pengaruh dengan bisikan jahat. Lah, harusnya saya jadi jahat, Pak. Ya, Bapak kan dulu pernah seperti ini ya. Om Jin, tahu Om Jin kan? Ya. Om Jin dulu. Kalau dia minta, dia bagi. Tapi Om Jin itu tidak baik. Terus? Minta mobil dibagi. Iya, terus? Minta semua rumah besar pun dibagi. Semua dibagi. Kesenangan dia semua dibagikan. Terus? Nah, kan ada kesenangan, tapi kesenangannya itu memang kesenangan sebelah kiri yang tadi.
Nah, harusnya kan karakter orang itu jahat dong, Pak. Kalau dia di jahat. Memang kita. Oke. Kalau kita minta sama Allah dikasih nggak? Ya? Kalau diminta sama Allah dikasih nggak? Kalau kita minta sama Allah, yang penting kita berusaha. Namanya kita berusaha. Kalau kita minta mana dikasih. Kalau kita kalau minta sama iblis nggak usah usaha, langsung muncul gitu depan. Belum gitu. Ya kalau di iblis itu memang bisa jadi tuyul. Jadi sama Allah tidak. Kalau sama Allah itu kita minta, kalau tidak bekerja tidak dikasih juga. Berarti Allah tidak ada, lebih ada setan, lebih ada jin. Jin lebih masih bisa memberikan apa yang kita mau. Allah tidak bisa memberikannya. Kita disuruh usaha sendiri. Allah mintalah aku kekayaan, kata Allah bilang usaha dong gitu. Kita kan begini, saya percaya terhadap Allah, saya percaya tiada Tuhan selain Allah. Ya kan? Bagi saya itu saya nggak apa-apa. Saya punya prinsip. Saya lahir sebagai Islam, mati pun dalam Islam. Jangan jadi pengkhianat. Bang Pendi itu pengkhianat itu. Iya. Terus pengkhianat. Iya, Pak. Iya. Itu berubah-ubah sifatnya dia. Masuk Kristen nanti masuk agama lain, masuk agama. Ya memang itu sifatnya. Bukan, kalau sifat berubah-berubah berarti udah berapa kali berubah dia, Bang? Pikir Power Ranger. Makanya orang-orang Kristen lagi jangan percaya dia. Dia tuh berubah sifat. Gimana itu berubah sifatnya? Coba Abang tunjukkan. Karena prinsip kurang itu. Tidak ada pendirian. Oh gitu. Tidak, pendirian Pak. kurang. Pak. Sekarang masuk Islam, dia orang baik nggak, Pak? Dia baik. Dia pengkhianat nggak, Pak? Dia tahu jalan kebenarannya. Enggak, yang saya tanya dia pengkhianat nggak, Pak? Karena dia meninggalkan agamanya. Ya namanya begini, Bang. Begini kita kan standar ganda. Sebentar, Pak, sebentar ya. Inilah ya yang kami maksudkan bersama dengan Bang Nabirong di sini ya. Di saat Bapak berbicara agama lain, itu Bapak mentafsirkan menurut pikiran Bapak, menurut maunya Bapak. Di saat kita balik, kalau Bang Nabirong sering bilang itu mirroring, itu Bapak langsung berubah, seketika berubah. Bapak lupa tadi mengatakan bahwa saya pengkhianat, tetapi ketika ada orang Kristen yang masuk Islam, Bapak mengatakan, oh itu begini. Langsung seketika lupa. Kalau kata Bang Edis, sulit, langsung macet. Langsung itu rantainya itu sudah jatuh. Rantai. Hanya di dalam tangan. Menaikkan dalam tangan. Krok. Oke, Bang. Karena rantai. Oke, Bang. Abang percaya sama itu Tuhan Yesus? Sangat percaya, Pak. Sangat percaya. Makanya saya murtad sudah 10 tahun lebih. Kenapa Tuhan Bapak itu telanjang begitu? Tak punya malu tuh. Bukan telanjang, ditelanjangi, Pak, ditelanjangi. Enggak ada Tuhan telanjang. Buat apa ditelanjang itu? Tengok lihat itu Yesus itu macam telanjang. Bapak tanyakan saja sama orang-orang Romawi kenapa ditelanjangi. Tuhan bisa ditelanjangi. Iya. Nggak ada masalah, Pak. Kenapa? Yang bermasalah itu di pikiran Bapak. Iya, betul. Bapak melihat sesuatu, melihat Yesus dari segi kemanusiaannya. Ya. Sementara Bapak tidak pernah membaca Alkitab. Ya, tidak pernah Bapak membaca Alkitab. Oke. Kalau Bapak melihat sisi keilahian Yesus, Yesus berkata begini, ini sangat sering saya bersama dengan Bang Nabirong mengutip ayat ya. Alkitab mengatakan begini. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Pak, sejak dunia dijadikan sampai detik ini, saya belum pernah membaca sejarah ada pribadi yang mengatakan aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Belum ada, Pak. Ya. Belum ada. Hanya Yesus. Jadi Bapak tadi awal-awalnya berkata begini, sangat baik Bapak. Sebentar lagi. Ketika awalnya Bapak naik bilang begini, saya tidak menghujat, saya bukan penghujat dan segala macam bla 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 bla. Bukan, Bang, begini Bang, karena kan saya nonton dari tadi. Kenapa ini orang Aceh
Kembali lagi ke Aceh, kembali lagi ke Aceh. Laki-laki Bang Pendi, karena Bang Pendi ini berdarah Aceh ya Bang. Jadi orang ini marah bukan apa ya, dia sayang. Jadi udah nggak tentang Yesus lagi nih. Iya. Kalau Yesus itu telanjang, jadi pengikutnya juga tidak ada aturan. Saya nilai begitu Bang. Di mana orang Kristen tidak ada aturan? Coba tunjukkan saya, Pak. Kalau tengok lihat itu. Saya ingin ceritakan lagi Bang Nabirong, karena ini bagian saya. Ini bagian saya. Sebentar Pak Ruki. Pak Ruki sebentar. Pak Ruki sebentar. Ini bagian saya. Dulu waktu saya masih Islam Bapak Ibu, ya, saya juga berpikir seperti pikirannya Pak Ruki, bahwa orang Kristen hidup tidak ada aturan, suka-sukanya hidup. Ya, ibadah seminggu sekali, puasa tidak pernah, doa tidak pernah, joget-joget ingin masuk surga. Itu pikiran saya dulu, persis seperti pikiran Pak Rocky. Kenapa Pak Rocky bisa berpikir seperti itu? Karena didoktrin. Karena dari turun temurun, dari zaman ke zaman, itu terus disampaikan oleh orang-orang tertentu untuk menghina kekristenan, untuk memojokkan kekristenan. Ternyata ketika saya menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, tidak seperti yang diperdengarkan. Ketika saya lihat, loh, kok di dalam Kristen ada puasa juga ya? Makanya Bapak Ibu, ketika kita mengatakan kepada kepada dunia bahwa kami lagi berpuasa, itu orang-orang di luar kekristenan ketawa. Dan yang ketawa itu hanya satu agama. Ya, agama Hindu tidak pernah ketawa ketika mereka mendengar kita puasa. Agama Buddha tidak pernah mereka ketawa ketika mereka mendengarkan kita puasa. Tetapi ada satu agama tertawa mereka di saat mereka mendengar hidup kita penuh dengan aturan. Hidup kita orang Kristen, kita juga berpuasa, banyak berdoa, banyak ibadah. Saya alami. Ya, saya alami Bapak Ibu semuanya. Makanya saya selalu bersaksi untuk memberikan informasi yang benar kepada orang-orang di luar sana yang selama ini termakan dengan omongan hoak. Jadi saya ingin katakan satu hal kepada Pak Rocky dan kepada penonton, khususnya yang bukan seiman dengan saya. Ada beberapa golongan yang masuk surga. Salah satunya adalah golongan murtadin. Tepuk tangan. Ya. Ada beberapa golongan masuk surga. Satu yang masuk surga. Golongan pertama murtadin. Nah ini, itu Pak Rocky. Jadi mari bicara dengan baik. Itu tadi yang saya bilang, adab itu harus dijaga. Adab, sopan santun, akhlak. Jangan kita selama ini hanya beragama dan kita mengatakan agamaku adalah agama yang paling benar datang dari Tuhan, tapi karakter kita itu jauh daripada maunya Tuhan. Saya rasa tidak ada Tuhan yang mau ketika melihat umatnya, ketika melihat ciptaannya menghina orang lain, menghina sesembahan lain. Bahkan Tuhan berkata apa? Tuhan mereka, jangan engkau mencaci maki sesembahan lain yang tidak engkau sembah. Dilarang. Dilarang. Tidak boleh. Itu dia Pak Rocky ya. Sudah cukup main TikTok di tempat ini. Pak Rocky sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati Pak Rocky. Shalom. Kasian. Kasian banget pun. Aduh. Kasian banget pun Bang. Iya. Oke. Iya. Selamat malam Bang. Selamat malam Raden. Iya, selamat malam Bang Nabirong. Ya, apa kabar Bang? Ya. Baik. Iya. Iya, gimana tadi Bang? Itu sepertinya yang ngomong tadi itu saudara Bang Pendi juga itu kayaknya. Ya, mungkin. Iya, saudara sebangsa tanah, sebangsa air. Iya. Ya, apa yang mau disampaikan Pak Raden Karim? Halo Brother Timothy, shalom. Iya, shalom Bang Pendi, shalom Bang Nabirong. Shalom. Ya. Begini Bang Nabirong, saya ingin bertanya kepada Bang Nabirong aja ini, Bang Nabirong. Iya. Karena Bang Nabirong ini sepertinya cerdas ini. Enggak Pak, semuanya sama. Ada Timothy juga di sini. Iya.
karena saya selalu mengikuti Bang Pendi ini, dia selalu menyampaikan Alkitab itu dengan secara baik, secara tegas ya begitu ya. Karena kalau di ajaran Alkitab itu kan mengajarkan dengan kasih begitu ya. Jadi Pak Raden Al-Karim Islam Kristen, Pak. Saya alhamdulillah Islam. Ya. Ya, saya sangat senang juga dengan penyampaian Bang Pendi ini, dengan penyampaian Alkitabnya dengan baik ya. Dengan baik gitu kan. Mengajak orang mengasihi sesama yang lain begitu kan. Tapi kalau menurut saya mungkin beliau ini tidak membaca Bible dengan secara utuh mungkin ya. Iya. Cuman ada satu pertanyaan mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bang Pendi dengan penyampaian beliau tadi dengan mengasihi segala macam itu. Mungkin beliau tidak membaca ini Samuel ini 1 Samuel 15 ayat 3 ini. Di sini dikatakan, jadi pergilah sekarang, katakanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, untuk maupun keledai. Ini firman Tuhan atau apa ini? Percakapan atau gimana ini, Pak? Oh iya, firman Tuhan itu. Itu terhadap orang-orang yang berdosa. Makanya ketika saya secara pribadi ya, ketika membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, itu membuat saya takut terhadap larangan-larangan Tuhan. Jadi Bang Pendi setuju nih kalau Tuhan menyuruh membunuh orang. Oh iya, setuju saya. Oh setuju. Berarti ya, karena hukum Tuhan, ketentuan Tuhan tidak ada yang bisa membantah dan tidak ada yang bisa membatalkan. Bahkan ketika ada yang tidak melakukan, itu diperingatkan dengan keras oleh Tuhan. Makanya orang-orang zaman dahulu itu sangat takut sekali dalam melakukan dosa. Karena detik itu juga banyak orang mengalami dihukum seperti Sodom dan Gomora. Ketika mereka tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan, langsung di bumi hanguskan mereka. Oh, begitu. Berarti Sodom dan Gomora. Berarti ajaran ini ada juga menyuruh membunuh begitu ya? Iya, makanya Alkitab kami berkata begini. Kita melihat mereka dari buahnya. Ketika Yesus datang, dia dengan membawa hukum kasih. Maka melihatlah orang-orang Kristen ketika dihina, nggak ada membalas. Ketika gereja ditutup, gereja dibakar, tidak ada membalas. Tidak ada teriak-teriak nama Tuhan lagi. Nggak ada, Pak. Itulah yang sering saya sampaikan di sini. Apa yang sering saya sampaikan? Seandainya Yesus tidak hadir di dunia ini dalam wujud manusia, saya tidak tahu bagaimana keadaan dunia. Saya melihat Irak, ya, saya melihat Syria, di mana mereka tidak percaya kepada Yesus, berantakan negaranya. Kenapa? Karena ada banyak ayat di dalam kitab mereka dengan dalam agama yang menyuruh melakukan hal-hal seperti itu, dan sampai sekarang masih terjadi hal-hal itu. Kristen tidak terjadi, Pak. Itu Perjanjian Lama. Itulah pentingnya Perjanjian Baru. Ya, itu pentingnya Perjanjian Baru, Pak. Ya, enggak, saya tergelitik ya, agak bertanya sedikit nih, Pak. Menurut agama Bapak nih, Pak, pernah nggak ada kejadian air bah yang memusnahkan seluruh dunia ini, Pak? Yang hanya tinggal satu keluarga. Itu kalau nggak salah di kisah Nabi Nuh ya? Iya, Pak. Ya, ya itu Allahnya orang Islam tidak itu, Pak, yang melakukannya? Kalau itu saya belum pahami betul itu. Oh, enggak bukan tahu, belum Bapak, paham, ya. kalian itu mengelaknya. Bukan belum paham, kalian semua saya lihat mengelak pertanyaan daripada pihak Kristen. Jago sekali mengutip ayat Alkitab. Kalau ditanya, kalau saya belum pahami, saya bilang saya belum paham. Turun. Setua itu nggak tahu apa-apa, padahal dia udah kemana-mana itu. Biasa Bang Pendi. Iya. Kayak kemarin lah Bang Nabirong ya. Saya akan mengajarkan orang Kristen kitabnya. Tapi ketika kita tanya kitabnya, kitab saudara kita yang Muslim, dia nggak mampu jawab.
Yang Hua kemarin tuh loh Bang Napirong. Iya, malam semalam. Iya, tadi pagi hari. Aduh. Ini dia. Abdul. Lucu sekali. Oh, saya tidak paham. Tetapi yang sangat lucu Bapak Ibu apa? Dia bisa tahu kitab Samuel. Bahkan dia bisa katakan, mungkin Bang Pedi tidak pernah baca ayat ini. Dipikirnya kita malu. Ya, kita terpojok ketika dia mengutip ayat tersebut seolah-olah Tuhan begitu kejam. Iya. Tuhan tidak main-main. Pada zaman itu Tuhan tidak main-main. Ya, tidak main-main. Yang bersalah disuruh bertobat tidak mau bertobat, disuruh taat tidak taat, dikasih waktu sama Tuhan beberapa lama, langsung dihantam kalau tidak berubah. Itu. Maka saya sangat bersyukur seandainya Kristus Yesus tidak hadir di tengah-tengah kita, entah bagaimana keadaan dunia ini Bapak Ibu. Ya, tidak tahu kita bagaimana keadaan dunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, itu terus terjadi. Begitu kita melihat ayat ada saudara kita rontok giginya, kita bersama dengan keluarga besar datang ke rumah tersebut untuk merontokkan gigi orang tersebut. Benar ini. Tapi dengan hadirnya Yesus, jangan balas Pendi. Turunkan aja mereka, jangan balas. Baru mirror sedikit saja. Saya nggak tahu. Nggak tahu Bang. Tapi Alkitab kita Bang, kitab Samuel dia tahu Bang ya. Iya, yang boleh dibilang oke lah gitu. Nggak semua orang menghafal itu ya gitu ya. Tetapi dia tahu gitu. Tetapi dia nggak baca ayat 2-nya. Kan firman Tuhan begini ya. Aku akan membalas yang dilakukan oleh orang Amalek, kan seperti itu. Iya. Dia membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek. Jadi apa pembalasannya Tuhan itu ya, tidak ada masalah dengan itu. Ya. Nah makanya tadi saya tanyakan, ada nggak ceritanya itu di dalam Quranmu? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Aduh. Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Mogambo. Shalom Bang Samurai Ranger. Shalom. Ya, dari tadi saya cariin. Salam Nabirong dan semuanya Timothy Samurai kan. Oke, ya salam. Ya, salam. Saya tidak mau berbicara tentang Alkitab. Saya tidak mau menyalahkan agama lain dan saya Islami. Artinya apa? Ketika saya sudah menganut Islam, menganut satu agama, maka dalam Islam itu diajarkan saya tidak boleh melecehkan agama lain. Tidak boleh melecehkan agama lain. Oh misalnya ada saudara-saudara kita misalnya kayak seperti Bang Pendi ini yang sudah masuk Kristen ya, silahkan saja, itu adalah hak dia beragama, memilih agama selama agama itu bisa membuat dia baik, membuat dia berubah karakternya. Nah itu bagi saya begitu ya Bang Pendi. Siap. Yang kedua, kalau kita benar-benar mengikuti Islam, kalau kita benar-benar mengakui kita sebagai orang Islam, maka tidak ada kebencian sebenarnya yang harus kita inikan ke agama lain, ya. Karena Islam juga mengajarkan kebaikan-kebaikan, sama dengan Kristen juga mengajarkan kebaikan-kebaikan. Begitu juga agama-agama lain. Mungkin perbedaan kita di sini adalah konsep ketuhanannya saja yang berbeda. Ya. Ajarannya juga beda, Bang. Kalau Abang bilang barusan bahwa Islam mengajarkan kebaikan, Kristen mengajarkan kebaikan, Kristen tidak mengajarkan kebaikan, Bang. Kristen mengajarkan kebenaran. Iya, maksud saya itu, artinya Bang. Semua agama mengajarkan kebenaran. Artinya tapi kita bisa lihat Alkitab berkata begini, saya tertarik sekali ketika bicarakan itu. Kamu dikenal dari buahnya, itu saja Bang kita lihat. Buah yang baik itu berasal dari pohon yang baik. Pohon yang baik ya tentu menghasilkan buah yang baik. Iya. Orang bisa menghina orang lain
Orang bisa mengutuk, bahkan ada yang berkata beberapa tengku dari Aceh, ustadz dari Aceh yang naik ke komal kami di sini. Apa kata mereka? Saya kalau mencaci maki kamu itu dapat pahala. Dari mana pahalanya? Iya, tentu dari Allah. Tidak mungkin setan yang memberikan pahala. Nah, kenapa orang tengku tersebut bisa berkata seperti itu? Itu pasti ada sesuatu yang dia dengar, dan pasti ada sesuatu yang dia baca, sehingga karakter dia itu terbentuk sedemikian rupa. Saya juga dulu berpikir punya karakter seperti itu. Jadi karakter kasih itu tidak ada. Ya, artinya gini Bang, kita coba kembalikan dulu Islam ini. Yang pertama, Nabi Muhammad itu diutuskan untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Itu dasarnya ya. Tapi memang ada manusia-manusia atau ada umat Islam yang memang melabelkan diri sebagai ustadz atau tengku, tapi karakternya tidak mencerminkan seorang yang beragama, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa dia akan mewakili Islam. Karena Islam yang saya pahami adalah Islam yang membawa kedamaian. Islam yang karena begini Bang, abangku, agama-agama lain. Ketika abang mengutip hadis tadi ya, Nabi Muhammad diutus liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Kadang orang membaca hadis lain, orang tidak membaca hadis tersebut. Ada hadis. Makanya kalau Alkitab itu berkata begini, jangan engkau menghamba pada dua tuan, karena engkau akan taat terhadap seorang dan engkau akan mengabaikan yang lain. Pegangan kami itu Alkitab. Kenapa berat? Sebentar lagi nanti saya biarkan abang. Kenapa berat sekali ya? Dan banyak sekali ada orang abang berkata itu mungkin bukan Muslim, padahal jelas sekali agamanya apa. Tapi abang dengan begitu leluasa berkata itu bukan Muslim. Beberapa waktu yang lalu naik juga Ustadz Ibnu Syihab di sini. Mereka bukan Islam, segala macam bla 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 dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat agamanya, kita lihat teriakannya, itu jelas bukan agama lain, ya. Nah, ketika abang mengutip liutammima makarimal akhlak, diutus untuk memperbaiki akhlak. Kadang orang membaca hadis lain lagi. Apa kata hadis lain? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa ya'tuz zakat fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqa wa hisabuhum 'ala Allah. Apa artinya? Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mendirikan salat, membayar zakat. Apabila mereka melakukan perbuatan itu semua, mereka terpeliharalah dariku harta dan darah mereka kecuali dengan haknya, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang sahih. Ya begini Bang, kalau berbicara hadis, kalau berbicara itu adalah hadis yang membaca tadi, saya rasa itu jangan saya rasa tidak sesuai dengan prinsip dasar dari Islam, kalaupun itu hadis. Karena kalau hadis seperti itu dibacakan oleh orang-orang awam yang tidak mengerti tentang dasar daripada dia beragama, maka dia akan menjadi ekstrim. Maka dia akan menjadi teroris. Inilah yang berat abang-abangku. Inilah yang berat. Jadi banyak orang yang bingung, ini mana yang harus kupegang ini. Hadis tadi berkata begini, hadis ini mengatakan begini. Ada banyak lagi hadis yang kalau kita bukakan lebih parah lagi nantinya. Sehingga orang-orang yang berpikir dengan akal yang sehat dan berpikir dengan hati nurani itu akan berpikiran seperti pikiran abang. Seperti Ustadz Ibnu Syihab. Gini Bang. Artinya kalau itu hadis, kalau itu memang benar hadis, itu sudah bertentangan dengan dasar daripada berislam. Jadi ini siapa yang nulis ini? Kalau ini menurut abang siapa yang nulis? Enggak kelihatan Bang. Abang cari nanti ya. Itu banyak sekali ya. Itu bukan Oten yang tulis. Hadis riwayat Muslim. Karena begini juga Bang, masalah hadis-hadis itu Bang,
saya pernah melihat mempelajari satu perawi hadis. Kalau nggak salah saya itu, Bang, ada nggak sih standarnya itu kita bisa katakan bahwa oh ini tidak cocok nih hadisnya, atau ini tidak sahih, ini dhaif. Siapa sebenarnya yang bisa mengatakan itu sahih dan itu dhaif? ya gini Bang, yang bisa mengatakan itu dhaif atau hadis ya benar atau tidak benar, palsu atau tidak palsu, itu adalah di kalangan ulama. Tapi dalam hadis itu juga timbul asbabulnya, sebab apa diturunkan hadis itu, sebab apa diturunkan hadis itu diucapkan oleh Nabi itu kapan, artinya dalam momen apa. Jadi kita juga harus mengetahui asbabulnya, dasar daripada hadis tersebut. Sehingga kalau memang ada hadis yang abang baca seperti tadi, itu bisa membias, bisa berbahaya kepada orang-orang awam yang membacanya. Ya benar, tentu. Makanya Bang, banyak sekali ya ketika ada orang yang membaca dan orang itu tidak mau berpikiran dengan akal yang sehat dan tidak mau memakai hati nurani, terjadilah seperti yang pernah terjadi di Surabaya, di Jogja. Apa yang terjadi? Gombang diikat di badannya. Bahkan ada ayat-ayat tertentu yang didapati oleh oknum polisi yang membuat dia melakukan itu, ada ayatnya. Ada tulisannya Bang, tulisan Arabnya. Itu dia. Makanya saya sangat bersyukur Alkitab. Saya Bang ini Bang, kalau saya Alkitab, kami beriman kepada apa kata firman Tuhan. Kalau apa kata manusia, kami jadikan sebagai pengetahuan, tapi tidak pernah kami taati. Ya Bang. Artinya gini, kalau saya pribadi, saya melihat orang itu bukan dari agamanya Bang. Ya. Mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia tidak beragama, ateis, Konghucu ataupun apa. Saya melihat seberapa dia berbudi pekerti, seberapa dia sopan sama orang, seberapa dia akhlaknya baik. Nah, kalau akhlaknya baik, saya nggak pernah mempertanyakan entah dia Islam atau Kristen atau yang lain. Nah, karena semua agama mengajarkan yang baik, mengajarkan sopan santun dalam berbicara, mengajarkan kasih sayang. Mungkin dalam Kristen itu dikenal dengan kasih sayang. Sama sebenarnya, sama semua. Cuman perbedaan kita adalah konsep ketuhanan yang membedakan. Tapi dasar daripada beragama adalah akhlakul karimah. Kalau menurut saya seperti itu Bang. Ya itu menurut abang, karena abang memakai selama abang baik di Kristen silahkan aja, nggak apa-apa. Selama tidak mengganggu orang lain. Ya, itu menurut abang baik karena abang memakai hati nurani dan pikiran. Abang tidak mau memakai ajaran. Kalau abang memakai ajaran apa yang abang baca? Ya, kalau memakai ajaran juga lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu bagimu, agamaku bagiku. Itu sudah selesai kan permasalahannya. Ya, jadi siap. ada juga yang mengajarkan Islam itu sebenarnya sangat toleransi. Cuman penganut-penganutnya terkadang yang oknum-oknumnya lah Pak. Oknum-oknumnya lah. Terlalu fanatik. Ya, oknum-oknum lah ya. Oknum-oknumnya terlalu fanatisme ya, fanatisme. Muncullah Islam yang apa istilahnya? Islam yang otoriter, Islam yang teroris. Itu muncul akibat oknum-oknum itu tidak memahami dasar daripada Islam. Nah, saya rasa begitu Bang. Artinya saya tidak fanatik buta dengan agama. Selama abang baik di Kristen silakan saja, enggak apa-apa. Yang masuk surga abang sendiri, dan saya pun punya surga sendiri, dan kita punya akhirat sendiri kan. Iya. Iya. Kita jangan mengklaim orang lain ya. Mengklaim orang lain itu kan. Nah. Ya, siap Bang. Oke Bang, terima kasih banyak Bang udah mampir. Mungkin malam ke depan bisa mampir lagi gitu Bang ya. Oke, siap. Sebentar. Terima kasih, Bang. Bang mau gambo. Iya Bang.
nanti kapan-kapan masuk ya, itu ada pengajian kita di sini, pengkajian ya, oleh Prof. Cokro Mudonya. Beliau juga orang Aceh, tinggal di Amerika. Iya, saya kenal sama beliau. Sekarang beliau dia seniman kan? Ya, betul. Nanti abang bisa bantah-bantah apa yang beliau sampaikan. Ya, kita suka dengan cara-cara abang, tapi tetap saya ingin katakan abang, hati nurani abang itu luar biasa, pikiran abang luar biasa. Ya, abang tidak mau melihat ajaran, abang memakai hati nurani, abang memakai pikiran. Oke bangku, sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, sehat tubuh jasmani dan rohani. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.